Halo teman-teman, kita ketemu lagi di website Desa Digital. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertanian digital. Yang pertama, kita akan belajar dulu tentang apa sih digitalisasi itu. Nah, digitalisasi adalah proses peralihan media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Di gambar, kita akan melihat contoh yaitu beberapa misalnya koran, video, atau audio yang dia beralih menjadi bentuk digital seperti video di YouTube ataupun berita-berita yang ada di website. Nah, digitalisasi ini tidak hanya diterapkan dalam bentuk video, audio, atau media, tetapi juga dalam bentuk lain seperti data-data tertentu, misalnya data tentang keuangan, data tentang lahan, dan sebagainya. Karena itu, digitalisasi juga bisa diterapkan di berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor pertanian. Mengapa sangat perlu dilakukan digitalisasi? Salah satunya yaitu karena digitalisasi selalu mengarah pada peningkatan, sehingga apapun itu ketika diterapkan kepada digitalisasi, salah satunya itu pertanian, maka akan mendapatkan atau memperoleh peningkatan-peningkatan pada berbagai itemnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa perlu melakukan pertanian digital. Yang pertama yaitu karena adanya perubahan iklim. Nah, ketika pertanian masih konvensional atau secara manual, itu kan akan terjadi perubahan iklim yang kadang waktu tidak bisa diprediksi, namun berbeda dengan jika sudah diterapkan dengan pertanian digital, karena dengan pertanian digital itu akan kita mengetahui prediksi-prediksi seperti perubahan iklim dan sebagainya. Yang kedua, kenapa perlu dilakukan pertanian digital, itu terkait dengan adanya kelangkaan air. Nah, ini juga bisa diatasi dengan pertanian digital, dengan kita memprediksi atau mengetahui bagaimana stok atau dari mana kita bisa memperoleh air yang cukup. Nah, nanti ini akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Alasan ketiga yaitu adanya kebutuhan energi, dan yang terakhir yaitu adanya kebutuhan tentang ketersediaan lahan. Selanjutnya yaitu manfaat pertanian digital. Nah, yang pertama di situ ada gambar bagaimana petani menggunakan handphone atau dia sedang berinteraksi dengan teknologi. Nah, di sini manfaat pertama bagi petani yang menerapkan pertanian digital adalah memberikan kemudahan kepada petani terkait dengan memperoleh informasi, lalu menjual atau pemasaran, lalu memperoleh modal dan sebagainya. Itu akan lebih mudah ketika diterapkan dengan pertanian digital. Nanti akan dijelaskan beberapa aplikasi yang bisa mendukung pertanian digital pada akhir video. Nah, yang kedua yaitu memotong biaya produksi. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pertanian digital atau misalnya kita menggunakan website atau aplikasi tertentu, kita tidak perlu lagi melakukan beberapa tahapan ketika melakukan atau sebuah pemasaran atau sedang menerapkan pemasaran, karena misalnya dengan petani yang dia menjual tadinya secara offline, yaitu harus ke tengkulak, lalu nanti di tengkulak dia akan dijual lagi oleh pedagang sayur. Dengan memanfaatkan digital, maka itu tidak perlu dilakukan karena petani sudah bisa melakukan penjualan atau pemasaran secara mandiri dengan memanfaatkan internet, misalnya Facebook ataupun WhatsApp atau aplikasi lainnya yang bisa digunakan sebagai media promosi. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko gagal tanam. Kenapa demikian? Karena dengan menggunakan digital kita bisa mengakses informasi-informasi secara meluas dan mendetail tentang tanaman atau misalnya tentang penyakit-penyakit tanaman yang kita peroleh tidak lagi harus dari mulut ke mulut, tetapi dengan hanya melalui handphone atau aplikasi tertentu saja kita bisa mengetahui sebenarnya ini perlakuannya harus seperti apa, sehingga gagal tanam itu bisa ditanggulangi atau dicegah. Dan yang terakhir yaitu bisa menghubungkan petani dengan mitra lainnya. Dalam hal ini contohnya yaitu BUMDes atau bank-bank. Yang dimasukkan adalah dengan aplikasi itu kita bisa menggunakan atau memperoleh informasi tentang BUMDes atau tentang bank-bank yang membuka lowongan untuk kerjasama atau memberikan investasi atau bantuan terkait dengan pendanaan pertanian.
Selanjutnya yaitu tidak hanya pada manfaat tetapi juga ada beberapa kendala dalam menerapkan pertanian digital. Yang pertama yaitu infrastruktur teknologi yang belum merata. Seperti kita ketahui bahwasannya infrastruktur di berbagai daerah itu bisa berbeda dengan di kota atau di desa. Terkadang pun di desa tidak ada infrastruktur teknologi yang memadai sehingga petani kesulitan untuk mencari di internet misalnya atau menggunakan aplikasi tertentu. Selanjutnya yaitu adanya anggapan bahwa teknologi itu kompleks atau ribet, padahal sebenarnya jika kita bisa mempelajari atau mau mempelajari, justru teknologi itu membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Nah, yang terakhir, petani belum memahami keuntungan dari digitalisasi bidang pertanian. Nah, ini yang belum ada sosialisasi tentang keuntungan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya akan dibahas beberapa contoh aplikasi pertanian digital. Yang pertama yaitu ada aplikasi Hara. Aplikasi ini bisa digunakan untuk salah satu fungsinya adalah mempertemukan antara pemodal dengan si petani. Yang kedua yaitu aplikasi petani, yaitu bagaimana petani bisa memasarkan atau mendapatkan alat-alat atau kebutuhan pertanian. Yang ketiga yaitu dokter tanian. Nah, pada dokter tanian ini kita bisa berkonsultasi atau berdiskusi tentang penyakit-penyakit atau apapun tentang pertanian. Nah, di dalamnya itu ada konsultasi masalah tanaman, ada belajar budidaya, dan pantauan persebaran penyakit di sekitar lahan. Yang terakhir yaitu aplikasi TaniHub. Nah, TaniHub ini juga sama, tadi hampir sama dengan aplikasi petani. Dia juga bisa justru memperjualkan hasil dari pertanian yang diperoleh oleh petani. Jadi petani bisa menjual hasil-hasil taninya, peternakan juga bisa. Nah, seperti itulah. Jadi nanti ketika pertanian digital sudah diterapkan, maka dia contohnya akan seperti ini. Dia akan menggunakan mesin digital, lalu juga bisa mengangkat atau meningkatkan kesejahteraan petani. Terima kasih, sampai sini dulu pembahasan kita tentang pertanian digital. Nah, terkait dengan aplikasi-aplikasi yang tadi akan disampaikan secara mendetail pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.